Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bahasan kita tentang serba-serbi salat. Pada pertemuan lalu telah kita bahas tentang muqaddimah terkait salat. Sekarang kita masuk dalam fikih salat, dan fikih salat ini luas ya. Maka pembahasan kita akan tahu bagian-bagian dari salat yang akan kita bahas ya. Yang pertama terkait dengan syarat-syarat salat, kemudian ada namanya rukun-rukun salat, ada namanya wajib-wajib salat, ada namanya sunnah-sunnah salat, sunnah-sunnah salat, dan ada juga misalnya makruh-makruh dan pembatal-pembatal salat, batal-batal salat. Adapun syarat salat, ya, syarat salat maka terbagi menjadi dua. Pertama adalah syarat wajib salat. Apa yang dimaksud dengan syarat wajib salat? Syarat-syarat wajib salat maksudnya siapa yang jika terpenuhi syarat ini maka dia terkena kewajiban salat. Kalau tidak terpenuhi syarat ini maka dia tidak terkena kewajiban salat. Seperti balik, dia harus balik. Kalau dia belum balik maka tidak wajib salat. Tapi dia memang sudah mulai dilatih untuk salat sejak umur 7 tahun. Karena umur 7 tahun adalah umur mumayyiz, yaitu seorang anak sudah bisa mengerti, sudah bisa dikasih tahu. Itu umur 7 tahun. Rasulullah SAW mengatakan, "Muru auladakum bis salati wa hum sab'u sinin." Perintahkanlah anak-anak kalian salat ketika usia 7 tahun. Wadribuhum wa hum asyaru sinin. Kalau mereka sampai 10 tahun tidak mau salat, maka pukullah ya. Tapi mereka belum wajib. Cuma ini dalam rangka untuk latihan agar mereka ketika datang kewajiban mereka untuk wajib salat, biasanya anak laki-laki usia 15-an kurang lebih ya, maka dia sudah terbiasa untuk salat. Tapi latihannya sejak umur berapa tahun? 7 tahun. Kemudian pada umur 10 tahun lebih ketat lagi sehingga diperintahkan untuk dipukul. Itu pukul mendidik, bukan pukul ngamuk, tapi mendidik agar mereka terbiasa sholat. Jadi kalau usia 7 tahun atau 10 tahun orang tuanya yang wajib mendidik. Orang tuanya yang diperintahkan untuk wajib mendidik. Kalau anaknya enggak sholat dia tidak berdosa karena dia belum balik ya. Kemudian berakal. Kalau gila jangan disuruh sholat ya. Orang gila jangan disuruh apa? Sholat ya. Karena ketika dia gila, maka dia tidak terkena kewajiban ya. Kata Nabi SAW, Rufi al-qalam an salas. Bahwasanya pena diangkat dari 3 orang. Di antaranya, anis sabi hatta yahtalim, dari anak kecil sampai dia balik. Kemudian dari orang gila sampai dia sadar ya. Ya, maka ini dari orang tidur sampai dia hatta yufik, sampai dia terjaga. Taib. Adapun masalah balik secara umum, baliknya anak perempuan adalah dengan apa? Haid. Dengan apa? Haid. Adapun baliknya anak laki-laki maka dengan salah satu dari 3 sebab. Yang pertama dia mimpi basah, yang kedua atau dia mimpi basah atau sudah tumbuh rambut atau bulu kemaluan di sekitar kemaluannya. Yang ketiga, atau dia sudah berusia 15 tahun Hijriah. Kalau salah satu dari 3 ini sudah dialami oleh seorang anak, maka dia sudah balik. Ya. Meskipun dia belum mimpi basah, tapi dia sudah usia 15, maka dia sudah balik. Ya. Meskipun dia belum mimpi basah, tapi sudah tumbuh bulu rambut kemaluan di kemaluannya, maka dia sudah balik. Ya. Oleh karena disebut dalam suatu peperangan, Nabi SAW ketika berperang, Nabi kemudian mengalahkan musuh, Nabi mengecek orang-orang yang lebih dari yang dilihat apakah bulu kemaluan sudah tumbuh, maka mereka berhak dibunuh karena mereka menyerang. Adapun yang bulu kemaluannya belum tumbuh, maka dimaafkan oleh Nabi SAW karena dianggap belum balik. Paham ya? Masuk ujian ini, jangan lupa ya. Jadi ini sederhananya untuk mengetahui balik adalah dengan demikian ya. Baik. Ini yang terpenuhi syarat ini balik, berakal atau Islam ya, maka mereka itulah yang wajib untuk sholat. Kalau tidak demikian maka tidak wajib sholat. Kemudian kita bahas yang secara khusus adalah syarat-syarat sah sholat. Syarat-syarat sah sholat. Sekarang saya kasih garis besar sederhana. Syarat sah sholat, di sini saya sebutkan 5. Suci dari hadas. Hadas itu kondisi yang menghalangi seorang untuk ibadah khusus, seperti dilarang untuk sholat, dilarang misalnya untuk tawaf menurut sebagian ulama dan seperti itu ya.
Dan hadas itu ada hadas besar, ada hadas apa? Kecil. Nanti kita bahas insyaallah. Yang kedua, suci dari khabath atau najis. Ketika sholat, maka tidak boleh ada najis. Tubuh tidak boleh ada najis. Tubuh tidak boleh ada najis. Kemudian pakaian juga tidak boleh ada najis. Kemudian tempat sholat juga tidak boleh ada najis. Ya. Kalau hadas tadi hadas besar, hadas kecil. Baik. Yang ketiga sudah maksud waktu sholat. Jangan sampai seorang sholat zuhur jam 11 pagi. Belum waktu sholat zuhur. Maka siapa yang sholat sebelum masuk waktu, maka sholatnya tidak sah. Karena syaratnya tidak terpenuhi. Syaratnya tidak terpenuhi. Kemudian sholat harus menghadap kiblat. Kalau dia tidak menghadap kiblat, maka sholatnya pun tidak sah. Ini secara umum, tentu ada penjelasan nanti secara rinci. Kemudian yang kelima, menutup aurat. Kalau seorang sholat dalam kondisi auratnya terbuka, maka sholatnya tidak sah. Karena syaratnya tidak terpenuhi. Setelah ada syarat sholat, ada pembahasan namanya rukun-rukun sholat. Rukun-rukun sholat secara umum terkait dengan kegiatan gerakan sholat. Seperti niat, kemudian takbiratul ihram, kemudian baca Al-Fatihah, kemudian ruku, kemudian i'tidal, kemudian apa? Sujud, kemudian duduk di antara dua sujud. Ini namanya rukun salat. Itu namanya rukun salat ya. Adapun kewajiban salat terkait biasanya dengan zikirnya seperti subhana rabbil a'la subhanal azim dalam sujud maupun ruku. Tapi rukunya, sujudnya itu rukun salat. Bacaannya wajib salat. Apa bedanya? Perhatikan sini. Apa bedanya antara syarat dengan rukun? Secara sederhana, kalau syarat ini harus diadakan sebelum salat. Ini sebelum salat. Yaitu harus tersiapkan atau terpenuhi, tersiapkan sebelum melaksanakan salat. Dan selalu ada dan selalu terkumpul bersamaan. Harus tersiapkan sebelum melaksanakan sholat, yaitu dan semuanya tersiapkan, hingga akhir sholat. Maksudnya orang kalau sedang sholat, tahu-tahu di tengah jalan dia ternyata terbuka aurat, sholatnya tidak sah. Seorang sedang sholat, di tengah-tengah sedang sholat, ternyata dia tidak menghadap kiblat, maka sholatnya tidak sah. Jadi syarat ini, pertama dia harus disiapkan sebelum waktu sebelum melakukan sholat. Tapi kita perhatikan sini, syarat-syarat sah sholat, dia harus tersiapkan sebelum melaksanakan sholat. Dan semuanya harus tersiapkan dari awal sampai akhir apa? Sholat. Ya. Makanya kalau seorang di tengah sholat tidak menghadap kiblat, sholatnya, dia sengaja tidak hadap kiblat, sholatnya batal. Atau di tengah sholat ternyata dia berhadas, dia buang angin, maka sholatnya batal. Jadi awal sampai akhir harus ada terus. Beda dengan rukun. Kalau rukun dia berpindah-pindah. Dia baru muncul ketika melaksanakan sholat. Dia baru dilakukan, baru ada ketika melaksanakan sholat. Ketika dilaksanakan sholat. Bukan sebelumnya. Kemudian dia berpindah dari satu rukun ke berikutnya. Berpindah dari satu rukun ke yang lainnya. Baik. Beda seperti kalau kita kan niat Allahu Akbar takbiratul ihram. Setelah takbiratul ihram berpindah kepada baca Al-Fatihah. Setelah baca Al-Fatihah, kemudian rukun berikutnya adalah ruku. Setelah ruku, rukun berikutnya i'tidal. Setelah i'tidal, rukun berikutnya adalah apa? Sujud. Jadi berpindah satu rukun ke rukun berikutnya. Ini namanya rukun. Dan suatu ibadah harus dipenuhi syarat dan rukun. Kapan ada satu syarat tidak dipenuhi, maka ibadahnya tidak sah. Dan kapan ada rukun tidak dipenuhi, maka ibadahnya tidak sah. Jadi ibadah itu sah. Perhatikan sini. Ibadah sah jika syarat terpenuhi, kemudian rukun-rukun terpenuhi. Jika ada satu syarat atau satu rukun tidak terpenuhi, maka ibadah tersebut tidak sah.
jika ada satu saja syarat atau rukun yang tertinggal, maka tidak sah. Sah suatu ibadah. Nah ini kaedah. Ibadah apapun, dia umum. Ibadah apapun, mencakup misalnya sholat, kemudian haji, misalnya puasa, dan lain-lain. Ya, dan lain-lain. Maka ketika kita bahas fikih, selalu kita bilang apa syaratnya, apa rukunnya. Sehingga kita punya ilmu. Kita tahu kalau syarat tidak terpenuhi, ibadah tidak sah. Kalau rukun tidak terpenuhi, maka tidak sah. Yang lainnya mungkin hanya sekedar wajib atau hanya sekedar sunnah. Seandainya tidak dikerjakan pun sunnah, tetap ibadah itu apa? Sah. Jadi seorang berusaha mengenal apa itu syarat-syarat suatu ibadah dan apa itu rukun-rukun suatu ibadah. Ya. Cuma bedanya kalau syarat biasanya sebelum ibadah, kalau rukun ketika menjalankan apa? Ibadah. Ya. Kita bisa bayangkan tadi terkait syarat sholat dan rukun sholat. Sampai sini paham insyaallah? Baik. Kita kembali. Nah, ketika kita membahas nanti sunnah-sunnah sholat ada sendiri, insya Allah waktunya, pembatal sholat juga ada waktunya insya Allah. Tapi kita harus tahu semua ya, apa itu sunnah yang mana, yang bisa, kalau tinggalkan nggak apa-apa, ada pembatal yang harus kita hindari, kalau kita lakukan maka akan batal sholat. Nah sekarang kita bahas tentang syarat-syarat sah sholat. Syarat-syarat sholat yang pertama adalah suci dari apa? Hadas. Suci dari hadas, hadas besar dan juga hadas kecil ya. Kemudian suci dari najis. Makanya kalau kita baca masalah fikih, selalu pembahasan pertama kitabut toharoh. Selalu kitabut toharoh, yaitu kitab tentang bersuci. Dan kalau kitabut toharoh pertama tentang air, karena bersuci asalnya dengan menggunakan apa? Air. Ini secara silabus atau silsilah buku-buku fikih. Ya, kata mereka karena kita diciptakan untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita diciptakan untuk ibadah. Dan ibadah yang paling agung adalah sholat. Dan kalau pembahasan sholat pertama pasti masalah tohara. Kalau sudah tohara pasti masalah air. Setelah sudah kemudian ibadah habis sholat, kemudian bahas haji, puasa. Setelah itu baru pembahasan fikih berikutnya tentang muamalah. Tentang muamalah. Interaksi seorang dengan manusia yang lain. Situlah dibahas misalnya nikah, misalnya jual beli, itu namanya bab muamalat. Setelah bab ibadat dulu baru muamalat. Nanti habis muamalat baru kemudian misalnya bab tentang jinayat, masalah kezaliman. Karena namanya interaksi terkadang terjadi kezaliman. Ada pencurian, ada pembunuhan, ada macam-macam. Nah ini juga dibahas ya di bagian masalah kriminal ya. Nanti masalah hukum-hukum had. Tapi intinya selalu dalam buku-buku fikih yang dibahas selalu di luar adalah kitab apa? Ibadat. Dan kalau masalah ibadat selalu dibahas pertama adalah toharoh ya, toharoh. Taib. Tentunya kita fokus kepada sholat. Ini sekedar gambaran tentang pembahasan sholat. Sekarang saya akan bahas terlebih dahulu tentang hadas dan cara pertemuan kita kali ini kita akan fokuskan tentang hadas dan cara bersuci dari hadas. Karena kalau orang berhadas tidak boleh sholat. Rasulullah SAW bersabda, la yakbalu sholata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Ya. Kata Nabi SAW, la yakbalu Allah sholata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Allah tidak menerima salat kalian jika dia berhadas sampai bersuci, hingga dia bersuci atau ya hingga dia berwudu. Ini kalau hadas kecil. Taib. Sekarang kita hadas terbagi menjadi dua. Ada hadas besar, ada hadas apa? Kecil. Kecil. Apa itu hadas? Hadas adalah kondisi yang menghalangi seorang
dari melakukan ibadah tertentu. Hadas adalah kondisi tubuh atau kondisi seorang yang menghalanginya dari ibadah tertentu. Di antaranya salat. Tertentu seperti salat. Demikian juga ada yang mengatakan tawaf dan lain-lain. Namanya hadas, hadas. Hadas besar ya secara umum ya di antaranya adalah khusus wanita. Apa ibu-ibu? Haid dan nifas. Haid dan nifas. Ini hadas besar. Secara umum wanita dan lelaki hadas besar di antara adalah keluar air mani ya baik laki maupun perempuan ya sengaja maupun tidak sengaja ya sengaja maupun tidak sengaja. Kemudian melalui cara yang halal atau yang haram. Melalui cara halal atau haram. Pokoknya kapan air maninya keluar maka dia telah berhadas besar. Ini yang pertama, hadas besar. Yang kedua di antara hadas besar adalah melakukan jima. Melakukan jima. Kenapa kita khususkan melakukan jima? Karena melakukan jima tidak mesti ejakulasi. Meskipun melakukan jima, meski tidak ejakulasi. Kapan telah terjadi jima, maka seorang telah berhadas besar. Ya. Dan namanya jima, sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idzal taqal khitanani faqad wajabal ghuslu wa illam yunzil." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika dua tempat sunat sudah saling bertemu, maka telah wajib mandi meskipun tidak terjadi ejakulasi. Tempat sunat laki-laki maksudnya di bagian kepala zakarnya, kemudian bagian wanita di bagian sekitar klitorisnya. Jika telah terjadi pertemuan, yaitu sederhananya jika telah terjadi penetrasi, maka sudah wajib untuk mandi junub meskipun belum terjadi ejakulasi. Ya. Meskipun belum terjadi ejakulasi. Maka ini hadas besar. Adapun keluar air mani dengan sengaja maupun tidak sengaja misalnya mimpi basah. Ya. Mimpi basah seorang bermimpi, kemudian dia misalnya tidak sengaja misalnya mimpi. Ya. Melalui cara halal ya dengan hubungan dengan istrinya tidak haram seperti berzina, maka jika telah keluar air mani maka dia telah mengalami hadas besar. Hadas kecil ya diantaranya apa? Buang angin. Buang angin ada dua dalam bahasa Arab, ada namanya fusa, ada namanya dhurat. Ya. Fusa yaitu buang angin tanpa suara, adapun dhurat maksudnya buang angin non silent. Kalau fusa adalah apa? Silent ya. Buang angin. Dan bahasa Arab dibedakan fusa dan dhurat ya. Kemudian buang air kecil, kemudian juga BAB ya ini semua adalah hadas kecil. Di antara juga misalnya keluar mazi. Ya. Keluar mazi. Namanya kemudian keluar wadi ya. Ini istilah. Mazi adalah air yang keluar karena merasakan kelezatan tapi sebelum mani tanpa ejakulasi. Yaitu air yang keluar ketika merasakan syahwat yang keluar dari kemaluan ketika syahwat tanpa ejakulasi. Kalau wadi adalah air yang biasanya keluar setelah kencing, air yang keluar dari kemaluan setelah kencing, setelah buang air kecil. Keluar wadi, keluar mazi, keluar wadi. Di antara juga hadas kecil adalah
keluar namanya kalau wanita keputihan. Apa namanya keluar apa? Keputihan. Keluar keputihan ya. Semua air kecil adalah najis, buang air besar juga najis, madhi juga najis, wadi juga najis, kemudian keputihan khilaf najis atau tidak. Keputihan ada khilaf najis atau tidak. Yang tidak najis cuma buang angin. Angin najis atau tidak? Tidak ya. Kalau kena tangan ternajis enggak? Enggak ya. Tidak najis ya. Cuma batal wudu. Inilah namanya hadas kecil, ini hadas besar. Bedanya kalau hadas besar adalah dengan mandi, menghilangkannya dengan mandi, hadas kecil dengan wudu. Dihilangkan dengan wudu. Kalau hadas besar dihilangkan dengan mandi besar. Diangkat atau dihilangkan dengan mandi besar. Taib, sampai sini paham? Saya ulangi, syarat pertama sholat bersih dari hadas. Hadas itu ada dua, hadas besar ada hadas kecil. Hadas besar itu tadi khusus wanita haid dan nifas, adapun wanita laki ada keluar air mani atau jima. Ini dua-duanya adalah hadas besar. Cara menghilangkan hadas besar dengan mandi besar. Hadas kecil seperti kita sebutkan tadi, buang angin, buang air kecil, buang air besar, keluar madhi, keluar wadi, keluar keputihan, ya. Maka ini semua menyebabkan hadas kecil. Hadas kecil tidak wajib mandi tapi harus dengan wudu. Yang keluar ini semua secara umum adalah najis kecuali buang angin ya. Taib. Ada yang bertanya? Ya. Enggak membatalkan wudu. Dia bukan hadas. Cuma muntahnya memang ada khilaf najis atau tidak, itu pembahasan najis. Tapi muntah tidak membatalkan apa? Wudu. Ludah juga tidak membatalkan apa? Wudu. Ada lagi yang bertanya? Iya, kalau wadi najis, maka kalau kena kain harus dicuci. Madhi juga najis, kalau kena kain harus juga dicuci. Cuma ada khilaf apakah madhi termasuk najis yang ringan atau najis yang tengah. Najis ringan atau najis tengah. Najis besar cuma anjing, kotoran anjing, ada yang mengatakan babi juga. Tapi kalau secara umum najis yang mutawasid, yang tengah. Nah, apakah madhi adalah najis ringan atau najis tengah? Di antara yang disepakati oleh para ulama najis yang ringan adalah air kencing anak bayi yang masih menyusui. Anak bayi yang masih menyusui, kalau misalnya kita gendong anak bayi laki-laki, kemudian dia kencing, maka tidak perlu kita cuci baju kita cuma ambil air, kemudian kita percikan di areal kencing dia. Misalnya dia kencing segini, lagi gendong terus kencing segini, kita cuma ambil air, percik aja gini. Tidak perlu karena najisnya dia najis yang ringan. Rasulullah pernah gendong anak, terus anak tersebut kencing, Rasulullah biarin, setelah Rasulullah ambil air cuma beginiin aja. Itu namanya, kalau najis yang tengah, harus dicuci. Harus dicuci sehingga hilang apa? Bekas-bekasnya. Kalau najis berat seperti air liur anjing harus dicuci 7 kali, salah satunya pakai tanah. Ya. Nah, madhi termasuk madhi yaitu air yang keluar ketika seorang berhasrat, laki maupun perempuan, kemudian keluar cairan tersebut mengenai celananya, mengenai kolornya misalnya. Nah ini najis tengah atau najis ringan, khilaf di kalangan para ulama. Kalau dia najis ringan mudah, tidak perlu dicuci, cuma kita kasih percikan air sudah dianggap apa? Hilang. Kalau dia najis tengah maka harus dicuci. Adapun wadi, air kencing, maka dia najis yang tengah, harus dicuci. Terakhir, ada lagi bertanya? Ya. Mani bukan najis. Mani bukan najis karena kita tercipta dari air mani dan kita bukan tercipta dari najis. Silakan. Ya. Oke. Intinya orang-orang yang punya halangan atau punya udzur disampaikan fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah semampumu. Apakah autis, kalau dia tidak mampu cuma baca tertentu, itu yang kita wajibkan. Dia tidak mungkin kita paksa dia hafal Al-Fatihah, dia tidak mampu. Ternyata dia cuma bisa Alhamdulillah, Allahu Akbar, itu aja yang dia baca, enggak ada masalah.
Sama orang autis atau orang terbelakang, nggak ngerti, maka tidak wajib kita menyuruh dia. Kalau tidak mampu, kita hanya suruh dia yang mampu yang dia lakukan. Secara umum demikian. Baik, kita lanjut. Ya. Maksudnya apa? Ya, dibersihkan. Ya. Nanti insya Allah kita bahas ya. Masalah orang yang keluar najis terus-terusan itu lain cerita. Silakan Bu. Wanita kenapa? Keputihan tadi, keputihan ini panjang lebar ya. Nanti ada pembahasan keputihan khusus bab keputihan. Tapi secara sederhana ada dua. Jadi keputihan keluar dari saluran apa namanya produksi atau kalau kencing keluar dari keluaran kencing. Jadi kan dalam tubuh kan ada dua saluran ya. Kalau keputihan dari saluran rahim ya kemudian keluar keputihan, maka keputihan ini ada khilaf apakah dia najis atau tidak. Sebagian mandang dia bukan najis. Dia hukumnya seperti mani, maka dia tidak najis. Sebagian mengatakan najis. Kalau najis harus dibersihkan. Nah, kalau ternyata seorang wanita keputihan terus-menerus tidak berhenti, maka dia hukumnya seperti istihadah, seperti darah istihadah. Nanti darah istihadah apalagi pembahasan panjang lagi ya. Oh, dicuci. Kalau kita mau sholat kita cuci. Tadi sesuai dengan khilaf, apakah dia suci atau dia najis? Saya sendiri cenderung dia suci. Karena dia bukan keluar dari saluran apa? Kencing. Ya tadi kalau dia suci tidak perlu dicuci. Kalau dia najis maka dia harus dicuci. Apakah dia suci dan najis? Ada perselisihan di kalangan para ulama. Meskipun saya lebih cenderung bahwasanya dia suci bukan najis. Tapi pertanyaan kita tutup, nanti kita enggak maju-maju. Saya masih sengaja biar pelan sedikit-sedikit aja biar jadi ngah. Ya, biar pelan-pelan, biar bisa kita ikutin. Taib, kita lanjut sekarang terkait cara menghilangkan hadas. Ya, tadi sudah kita singgung, hadas besar hilangnya dengan apa? Mandi besar. Kalau hadas kecil dengan berwudu. Maka ini dibahas tentang cara bertoharah. Oke, cara bertoharah ini taharah yang asli. Taharah asli. Mandi, wudu untuk hadas kecil, terus mandi untuk hadas apa? Besar. Kemudian toharoh alternatif, toharoh pengganti. Ya, bukan asli, yaitu tayamum. Ya, namanya apa? Tayamum. Tayamum ini untuk hadas besar dan hadas kecil. Hadas besar dan hadas kecil. Ya, kapan tayamum jika tidak bisa menggunakan air? Jika uzur tidak bisa menggunakan air. Tidak bisa menggunakan air untuk wudu, maka dia tayamum. Tidak bisa gunakan air untuk mandi, maka dia tayamum. Kok tidak bisa gunakan air? Banyak sebab tidak bisa gunakan air. Pertama, airnya tidak ada. Kedua, dia sakit. Ketiga, mungkin bahaya. Kalau dia ambil air di luar ternyata ada lagi bunuh-bunuhan. Maka intinya dia tidak bisa menggunakan air. Kalau tidak bisa menggunakan air, maka dia menggunakan tanah untuk bertayamum. Paham? Baik. Pertanyaan berikutnya, Ustaz kalau tidak bisa pakai air, tidak bisa pakai tanah. Contohnya bagaimana? Contohnya dia sedang sakit dan dia juga alergi debu misalnya. Dan dia tidak bisa menggunakan tanah. Dalam kondisi demikian kata para ulama, dia ibadah meskipun tanpa bertoharah. Yang penting dia berniat. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah semampu. Ini pernah terjadi di zaman sahabat. Ketika hadis yang masyhur tentang ketika
Aisyah radhiyallahu taala anha bersama Nabi sedang bersafar, kemudian kalung Aisyah hilang. Maka Rasulullah suruh para sahabat cari kalung Aisyah. Maka mereka pun cari dan mereka sedang mampir ketika itu, sedang singgah. Karena sibuk mencari kalung Aisyah sampai subuh enggak ketemu. Wan nasu laisu ala ma wa laisa ma'ahum ma. Dan orang-orang ketika itu ketika masuk waktu subuh mereka dalam kondisi tidak berwudu. Dan mereka juga tidak ada air sehingga sudah masuk waktu subuh. Akhirnya sebagian sahabat salat tanpa wudu. Dan ketika itu belum disyariatkan tayamum. Belum disyariatkan apa? Tayamum. Sehingga ternyata di antara mereka ada yang salat tanpa wudu dan tanpa tayamum karena tayamum belum disyariatkan. Ternyata salat mereka dianggap sah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti mereka salat tanpa bersuci. Setelah itu baru kemudian turunlah ayat tayamum gara-gara kalung Aisyah hilang. Baru sayur tayamum datang belakangan. Ini menunjukkan bahwasanya jika orang dalam kondisi terdesak, tidak bisa menggunakan air, tidak bisa menggunakan debu, maka dia tetap salat. Atau misalnya dia di penjara, atau dia di rumah sakit dalam kondisi kotor, tidak bisa pergi ke mana-mana, tidak ada wudu, tidak bisa bertayamum, tidak ada yang antar dia ke kamar mandi, dia tidak boleh tinggalkan salat. Tetap salat meskipun tanpa wudu maupun tanpa tayamum. Ini kondisi tertentu. Kalau tetap intinya ibadah tidak boleh ditinggalkan. Baik, sekarang kita bahas terlebih dahulu tentang wudu, ya, tentang tata cara berwudu. Ya. Secara singkat saja saya akan bahas tentang tata cara wudu. Ya. Tentu pembahasan wudu juga panjang, ya. Tata cara wudu, kemudian baru kita akan bahas tata cara mandi. Setelah itu baru kita tata cara tayamum. Tata cara tayamum. Tata cara wudu, ya. Tentunya saya akan bahas tentang pertama wudu minimal sah, yaitu yang penting wajib-wajib kita kerjakan, ya. Pertama wudu minimal sah. Itu jika terpenuhi syarat dan rukun. Kemudian yang kedua wudu yang sempurna, wudu sempurna, yaitu semua sunnah dikerjakan. Adapun wudu minimal sah, maka yang pertama niat wudu. Saya basa-basa ini niatnya untuk berwudu. Harus niat. Innamal a'malu binniyat. Kalau tanpa niat, maka bisa jadi dia cuma latihan, bisa jadi cuma seger-seger, maka dia tidak sedang berwudu. Wudu pertama harus niat. Yang kedua, dia langsung membasuh wajah sekali. Setelah membasuh wajah sekali, yang ketiga adalah mengusap kepala sekali. Allah mengatakan idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Tangan dulu membasuh kedua tangan sekali. Kemudian yang keempat mengusap kepala sekali. Terakhir apa? Membasuh kedua kaki sekali. Ini wudu minimal sah. Jadi kalau saya mau praktekkan, saya wudu, langsung saya ambil air, langsung saya hantam muka sekali. Setelah itu saya tangan kanan sekali. Kemudian saya tangan kiri sekali. Kemudian saya kepala sekali, kaki kanan sekali, kaki kiri sekali, wudu saya sudah sah. Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Dalam surat Al-Maidah ayat 6. Ini Quran surat Al-Maidah ayat 6. Kata Allah, wahai orang yang beriman, jika kalian hendak salat, maka cucilah wajah kalian, kemudian kedua tangan kalian sampai siku. Kemudian usaplah kepala kalian, kemudian cucilah kedua kaki kalian sampai mata kaki. Ini wudu sudah sah. Yang penting niat untuk wudu. Ya. Yang perlu diperhatikan, poin-poin yang perlu diperhatikan.
ingat, harus tertib 1 sampai 5, harus tertib urutan, harus berurut, tidak boleh terbalik. Ya, jangan sampai kaki dulu baru kepala atau tangan dulu baru wajah, nggak boleh, harus berurutan. Yang kedua, dibasuh anggota tubuh setelahnya, tubuh yang kedua, yang berikutnya, sebelum kering anggota yang sebelumnya. Anggota yang sebelumnya. Contoh, seorang berwudu, dia cuci tangan, setelah dia cuci tangan, terus kerannya mati. Kerannya mati, dia cari, 1 menit kemudian baru dia dapat air, dia lanjutkan. Tapi 1 menit tangan sudah kering belum? Belum kali ya, 1 menit belum. Maka wudu masih bisa dilanjutkan. Tapi kalau dia dapat air setengah jam berikutnya, pasti sudah kering. Kalau dia dapat air setengah jam berikutnya, dia harus ulang lagi dari awal. Paham? Dia harus ulang lagi dari awal karena tidak boleh kita lanjut kepada anggota setelahnya kalau anggota sebelumnya airnya sudah kering. Paham sampai sini? Itu namanya mualat dalam fikih. Harus berkesinambungan, maka tidak boleh anggota tubuh berikutnya kita basuh setelah keringnya anggota sebelumnya. Jadi tidak sebelum kering kita sudah harus basuh basuh yang berikutnya. Atau kita lagi wudu, lagi cuci wajah, ada telepon penting, bicara 5 menit kemudian baru kita lanjut, nggak bisa, sudah kering. Harus ulang lagi dari awal. Dalilnya apa? Dalilnya Rasulullah SAW pernah lihat seorang sholat, ternyata dia wudu, di kakinya ada seukuran keping dirham tidak kena air wudu. Jadi waktu dia cuci kaki, ternyata masih ada yang tidak kena air wudu, dia buru-buru. Dia buru-buru, kelihatan ada satu anggota tubuh seukuran uang yang tidak terkena air. Setelah sholat, Rasulullah suruh wudu ulang. Kenapa? Karena sudah kering semuanya. Seandainya tidak disyaratkan masalah kering-kering tadi, maka yang ini aja yang dibasahin. Ngerti tidak? Seandainya tidak disyaratkan sebelumnya tidak boleh kering, tentu Rasulullah hanya suruh untuk membasahi yang tadi tidak kena air wudu. Ketika Rasulullah suruh wudu dari ulang, menunjukkan ada syarat tadi. Kalau kita berwudu sebelum kering, anggota wudu sebelumnya. Paham atau tidak? Paham ya? Itu namanya mualat dalam istilah. Harus berkesinambungan. Atau kita tulis saja, harus berkesinambungan. Berikutnya, seluruh anggota tubuh harus kena air. Anggota wudu harus kena air. Anggota tubuh yang wajib harus kena air. Contoh sekarang kita bicara wajah. Apa itu wajah? Wajah itu adalah bagian tubuh yang kita bermuwajah, kita berhadapan. Kalau kita sedang menghadap cermin, maka inilah wajah kita. Inilah wajah kita nih. Ini wajah kita. Ini bukan wajah. Di belakang ini bukan apa? Wajah. Ini bukan wajah. Ini endas tapi bukan apa? Wajah itu di depan sini. Wajah depan. Ada khilaf apakah ini wajah atau bukan? Allah alam ya. Karena dia kalau ada jambang di sini apakah ini wajah atau bukan, ada khilaf. Ya kalau ada jambang, kalau nggak ada jambang ini terkadang kelihatan. Tapi intinya kita berusaha. Maka orang kalau cuci wajah harus kena cuci wajah harus kena semuanya. Ini semua harus kena. Jangan sampai dia buru-buru di sini nggak kena. Misalnya kalau dia buru-buru di sini tidak kena, maka wudunya tidak sah. Dia buru-buru begini, ininya tidak kena, wudunya tidak sah. Jadi harus kena seluruh anggota baru dikatakan sah mencuci wajahnya. Paham? Demikian juga ketika dia membasuh tangan, perhatikan, harus seluruhnya kena dari sini. Mau dari sini ke bawah nggak ada masalah. Yang penting semuanya kena dari ujung kuku sampai siku. Jangan sampai dia buru-buru ternyata sikunya nggak kena. Jangan dia buru-buru ternyata jarinya tidak kena. Paham? Kemudian kaki juga. Kata Allah ilal ka'bain. Dari ujung jari kaki sampai mata kaki. Ini tidak boleh ada yang ketinggalan. Makanya kalau ada cat harus dibersihkan. Kalau ada minyak yang menghalangi air maka harus dibersihkan. Makanya kalau wanita yang pakai apa?
apa namanya? Maskara. Ternyata menghalangi apa? Menghalangi air dari cat, maka tidak boleh. Karena ini harus semua kena apa? Air. Ini syaratnya, aturannya demikian. Kemudian air tersebut yang penting mengalir, yang penting mengaliri tubuh, yang penting mengaliri tubuh. Mengaliri tubuh. Kecuali kepala, cukup diusap kepala. Kalau kepala ada khilaf, apakah harus seluruhnya, atau seperempatnya, atau 2/3-nya, atau sehelai rambut sudah cukup. Ini khilaf di kalangan para ulama. Kalau mazhab Hambali harus seluruhnya. Harus seluruhnya kena air, tapi usap. Jadi sekarang ada 3, kita ada 3 istilah. 3 istilah. Yang pertama namanya usap. Yang kedua namanya basuh. Yang ketiga namanya gosok. Gosok. Yang usap ini kepala. Basuh wajah, tangan, kaki. Gosok tidak wajib. Tapi sunnah. Sunnah. Tapi sunnah. Gosok tuh dalek, gini ada gininya. Jadi seandainya seorang berwudu, dia buka air keran, dia cuma gini doang tangannya. Airnya mengalir enggak? Nah, itu namanya basuh. Basuh artinya air mengalir. Air ngalir di anggota tubuh. Itu namanya basuh. Saya wudu pakai air, saya cuma kaki dimajuin aja, yang penting kena keran, kena semua. Sah atau tidak? Sah. Paham? Karena air mengalir. Makanya tidak sah kalau wudu pakai key spray. Cuma kenapa airnya tidak mengalir? Kalau mau dituang airnya baru digosok. Dengan mengalirnya air maka sudah sah menurut pendapat yang kuat. Adapun sunnahnya kita gosok. Sunnahnya kita apa? Gosok. Tapi tidak harus. Tidak harus. Paham sampai sini? Nah, inilah mungkin poin-poin yang perlu kita perhatikan. Adapun kepala maka khilaf. Menurut mazhab Syafi'i, menurut mazhab Hambali maka usap. Jadi usap tidak perlu jangan gebyur air. Yang penting tangan sudah basah. Maka kalau kita kepala jangan kasih air. Kita air yang sudah tangan basah baru kita usap. Begini atau kita begini. 2 cara. Boleh begini. Cara pertama. Balik lagi, ini sunnah Nabi. Cara kedua, kalau rambutnya lagi keren kita gini. Gini. Pingin rambutnya biar enggak rusak kita begini. Itu cukup. Jadi cara pertama tadi gimana? Ini sunnah Nabi. Ini. Yang cara kedua begini sama begini. Ini menurut mazhab Hambali harus demikian dan ini lebih baik tentunya. Mazhab Syafi'i 1 rambut sudah cukup. Tik, sudah cukup. Orang wudu kemudian dia sudah cukup sah. Ini mazhab Syafi'i. Jadi mereka bahas bahwasanya ini kadar wajibnya segitu. Tentunya mereka juga menganjurkan seperti semuanya. Maka para ulama membahas kadar minimal mana untuk menjelaskan sah tidaknya sebuah wudu. Tapi mazhab Syafi'i begini. Makanya kalau teman-teman kita banyak yang cuma begini. Atau gini. 1 jari aja sudah sah. Tentu ini masalah khilafiyah. Yang lebih hati-hati kita begini saja ya. Paham? Ustaz bagaimana kalau rambutnya perempuan saya belakang? Ya sudah cukup kepalanya doang. Jangan ikuti rambut ke belakang. Yang cukup cuma kepala. Paham? Paham ya? Tapi ini yang perlu diperhatikan. Ini namanya wudu minimal sah. Wudu minimal sah. Sekarang kita bahas wudu yang sempurna. Yang kedua, sesungguhnya yang kita target yang ini, wudu yang sempurna. Ini minimal sah, ini kadang-kadang kita perlu. Kapan kita perlu? Kalau sholat mau habis, kita ingin dapat apa? Jamaah. Maka kita wudu secukupnya agar kita masuk dapat jamaah. Atau kita wudu ternyata air kurang. Lagi di pesawat, ya. Kita wudu secukupnya aja. Yang penting apa? Sah. Atau air lagi sedikit, maka kita wudu secukupnya. Yang penting minimal wudunya apa?
sah. Paham? Saya ulangi, sekarang cara praktek wudu yang sah. Tadi perlunya apa? Kalau misalnya kita di pesawat atau air sedikit, kita perlu ini, makanya kita perlu tahu fikih. Inilah wudu minimal yang sah. Ya. Taib. Dengan ketentuan yang tadi sudah kita sebutkan. Sekarang wudu yang optimal. Dan ini dinaskan bahkan mazhab Syafi'i. Kalau kita baca fikih mazhab Syafi'i, mereka menyebutkan syarat atau rukun terkait dengan mengusap kepala, ya, meskipun satu helai rambut, meskipun sebagian helai rambut disentuh, maka sudah sah apa? Wudu. Tetapi ketika mereka menjelaskan tentang sunnah-sunnah wudu, maka mereka mengatakan seperti cara yang biasa yang kita lakukan. Ya, karena ini mereka bahas tentang minimal yang sah, kemudian mereka bahas tentang wudu yang sempurna. Saya katakan yang kita tuju adalah wudu yang sempurna. Karena Rasulullah SAW mengatakan di antara yang Allah cintai adalah isbagul wudu alal makarih, menyempurnakan wudu meskipun dalam kondisi tidak menyenangkan. Misalnya di musim dingin. Di musim dingin tetap Rasulullah menganjurkan kita wudu dengan sempurna. Ini di antara ibadah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau meskipun musim panas, air agak panas, kita berusaha wudu dengan sempurna. Tetap 3 kali sempurna. Kalau nggak bisa nggak apa-apa. Cuma kalau bisa tetap wudu sempurna. Kemudian juga di antara ibadah agung wudu sempurna sambil salat khusyuk. Rasulullah mengatakan, "Man tawaddo'a nahwa wudu'i hadza, thumma shalla rak'ataini, la yuhadditsu fihi ma nafsahu, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Rasulullah pernah berwudu dengan wudu yang sempurna. Kemudian kata Nabi, siapa yang berwudu dengan tata cara wuduku ini, kemudian dia salat 2 rakaat, dia tidak ngajak dirinya berbicara tentang dunia, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya. Syaratnya harus berwudu seperti wuduku ini, wudu yang sempurna. Jadi wudu sempurna pahalanya lebih besar. Pahalanya lebih besar. Nah, sekarang kita bahas wudu yang sempurna. Wudu sempurna kita mulai dengan bilang bismillah. Bismillah. Setelah bismillah, kemudian kita cuci tangan 3 kali. Ini sunnah, cuci tangan. Nanti akan dicuci lagi ketika kita wudu. Cuci tangan 3 kali. Kalau sekarang tinggal pakai keran 3 kali. Setelah itu, kemudian kita berkumur-kumur. Kalau madhab Syafi'i mengatakan niat mulai dipasang ketika mulai cuci wajah. Ketika kewajiban pertama yang kita lakukan, disitulah kita pasang niat wudu. Tapi madhab yang lain tidak harus demikian. Tapi intinya kita niat wudu, setelah kita bismillah, cuci tangan 3 kali. Setelah berkumur-kumur berapa kali? 3 kali. Berkumur-kumur yang namanya tamatmud. Tamat 3 kali. Kemudian istinsak, istinthar. Boleh kalian ambil air sebagian di wudu untuk kita tamatmud, kemudian sebagian kita hirup di hidung, kemudian kita keluarkan istinthar sekali. Ambil lagi air sekali, kumur-kumur sebagiannya dihirup, kemudian dibuang lagi 2 kali. Ambil lagi sebagian air, kita masukkan sebagian ke mulut sambil berkumur-kumur, sebagian kita hirup, kemudian kita buang. Namanya ini tamatmud atau matmadah, ini namanya istinsyak, hirup air, keluarin namanya istinthar. Ini pendapat yang lebih kuat, hukumnya sunnah, tidak wajib. Tapi mazhab Hambali bilang wajib, cuma yang lebih kuat Allah alam bisawab, dia tidak sampai derajat apa? Wajib. Yang wajib cuma wajah. Sudah 3 kali. Kemudian kita basuh wajah berapa kali? 3 kali. 1, yang pertama rukun, yang kedua sunnah, yang ketiga sunnah. Kemudian kita cuci tangan 3 kali. Yang pertama rukun, yang minimal tadi. Yang kedua sunnah, yang ketiga sunnah. Setelah itu kita kiri. Yang pertama rukun, basuhan kedua sunnah, basuhan ketiga sunnah. Kepala sekali aja, mazhab Syafi'i 3 kali, tapi yang benar sekali aja sunnahnya, bukan 3 kali. Karena ini maksud buat kepala bukan basuh, tetapi cuma diusap. Maka cuma sekali cukup. Begini, langsung lanjut ke telinga. Telinga, ingat, masukkan jari telunjuk di telinga, terus jempol di bagian luar. Rasulullah membasuh dalam dan luar, zahir dan batin. Jadi begini. Dibersihkan. Kita berharap dosa-dosa yang kita lakukan gara-gara mendengar berguguran dengan mengusap telinga. Karena di antara faedah wudu, dosa-dosa kita berguguran. Dosa mata, dosa telinga, dosa kita di wajah semua berguguran. Tapi ini cuma sekali begini. Atau tadi baru ke telinga sekali. Setelah itu baru cuci kaki kanan, dari ujung jari sampai mata kaki, berapa kali? 3 kali. Yang pertama rukun, yang kedua dan ketiga sunnah. Kaki kiri juga
Yang pertama rukun, yang kedua ketiga sunnah. Mendahulukan kanan dari kiri sunnah. Seandainya ada yang balik kiri kanan tetap sah, tapi tidak sunnah. Sunnahnya kanan dulu baru kiri. Ya. Ada orang wudu sekali kanan, sekali kiri, sekali kanan sah, tapi tidak sunnah. Sunnahnya kanan dulu 3 kali, baru kiri 3 kali. Ya. Setelah itu baru kita berdoa. Ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa syarika la wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Maka selesailah wudu yang sempurna yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paham? Para ulama khilaf apakah dianjurkan untuk menyela-nyela jari kaki? Mereka berbahas tentang satu hadis di khilaf di kalangan mereka. Bagi yang mengatakan hadis sahih, maka dianjurkan ketika kita berwudu kita sela-sela jari kaki kita dengan tangan sebelah kiri. Kalau susah ya, yang penting disela-sela agar memastikan air masuk. Tapi seandainya tidak lakukan juga tidak mengapa. Ya. Taib, kita selesai dari tata cara wudu. Lanjut mandi apa enggak? Khawatir kebanyakan. Lanjut apa cukup? Lanjut. Lanjut ya sekalian ya. Sekalian biar selesai. Taib, tata cara mandi. Tata cara mandi. Mandi juga ada 2. Mandi ada 2. Yang pertama, yang kedua, yang pertama adalah mandi minimal apa? Minimal sah. Mandi minimal sah itu cuma 2 hal. Niat mandi besar, menghilangkan hadas besar. Seluruh kulit tubuh kena air. Seluruh kulit tubuh kena air. Kena air mengalir. Ini mandi yang minimal sah. Misalnya seorang dia niat mandi kemudian jebur dalam kolam renang keluar sah. Misalnya kelamaan nih jebur keluar sah. Kenapa? Tubuhnya semua sudah basah. Dia buru-buru jebur. Pokoknya niat mandi selesai, mandinya sudah sah. Cuma 2 syaratnya. Harus niat dia menghilangkan hadas besar, bos dia ingin mandi junub atau mandi besar. Yang kedua, air mengenai seluruh apa? Tubuhnya, rambutnya, kepalanya basah, tangannya basah, semuanya basah, selesai. Itu sah mandinya. Ya. Adapun mandi yang optimal, maka yang sesuai sunnah, menjalankan seluruh sunnah. Maka pertama adalah wudu, tentunya niat, ya. Niat, kemudian wudu seperti sholat, seperti wudu sholat. Kemudian menggosok-gosok kepala dengan air, menggosok kulit kepala. Keempat, mengguyur kepala. Mengguyur kepala. Kelima, basahi, mengguyur badan bagian kanan. Kanan, terus 6, mengguyur badan bagian kiri. Tentunya kita bersih dulu sebelum wudu, bersih-bersih ya. Bersih-bersih. Maksudnya kalau perlu ada yang dicebok, yang bersih, ada kemulan dibersihkan, bersihkan. Setelah itu wudu seperti wudu salat. Khilaf ketika wudu salat ini, apakah kaki diakhirkan atau langsung kaki sekalian? Dalam sebagian riwayat Nabi berwudu, kakinya belakangan. Habis mandi dulu baru Nabi bergeser, baru Nabi cuci kakinya. Ada yang mengatakan hikmahnya agar dibuka dengan wudu, diakhirkan wudu. Ada yang mengatakan tidak, itu karena kondisi mungkin agak kotor, jadi Rasulullah mengakhirkan kaki. Biar airnya tidak berulang-ulang digunakan. Ya, intinya kalaupun kita wudu lengkap, nggak ada masalah. Ya. Jadi caranya niat, kemudian bersih-bersih. Disebutkan Rasulullah SAW bersihkan kemaluannya. Dia guyurkan air dengan tangan kanannya ke tangan kirinya. Kemudian dia bersihkan kemaluannya. Mungkin ada bekas mani atau yang lainnya. Dia bersihkan. Kemudian dia usap ke dinding. Ya. Kalau sekarang alhamdulillah dengan sabun gampang ya. Setelah itu berwudu. Setelah berwudu baru tadi ambil air. Kita gosok-gosok gini. Ambil air, gosok-gosok di kepala. Gosok
sebelah kanan, kemudian sebelah kiri. Setelah digosok-gosok baru kita guyur air 3 kali agar guyur air kena kepala. Setelah itu baru kita bagian kanan. Setelah itu bagian kiri. Kalau enggak ya pakai shower juga mati kanan kiri selesai. Setelah itu selesai. Ya. Jangan lupa berwudu, wudu yang lengkap. Wudu juga wudu yang lengkap. Ada air. Ini mandi yang optimal. Lihat, pada mandi yang minimal sah ada wudu atau tidak? Tanpa wudu. Perhatikan, tanpa wudu. Tapi meskipun tanpa wudu, setelah itu bisa langsung sholat. Meskipun tanpa wudu, karena dia sudah mengangkat hadas besar. Ketika hadas besar terangkat, hadas kecil otomatis sudah terangkat. Misalnya orang buru-buru, cemplung kolam renang, keluar langsung sholat boleh. Meskipun tidak wudu. Paham? Ini misalnya ya. Loncat ke jeding gimana? Ini misalnya ya. Jadi tidak harus wudu lagi. Dan para sahabat habis mandi besar mereka tidak wudu lagi. Mereka langsung sholat. Nabi pun tidak wudu lagi, langsung melaksanakan ibadah sholat. Ya. Seorang kalau berusaha ada waktu mandi yang optimal sesuai dengan sunnah Nabi. Setiap tambahan gerakan tambah pahala. Baik. Paham? Ada yang bertanya? Ya, silakan. Basuh, guyur air. Jadi di dalek boleh, gosok bagus, tapi tidak harus. Ingat, mandi, wudu yang wajibnya adalah dibasuh, yaitu air mengalir. Adapun menggosok itu sunnah. Seandainya orang tidak menggosok tetap sah. Yang penting tubuhnya basah, kulit tubuhnya basah. Tapi kalau dia gosok lebih baik, itu sunnah. Silakan Pak Eril. Enggak, harusnya tidak. Cuma mungkin wudu kita batal, kita wudu lagi. Tidak harus apa? Karena kita masih dalam satu rangkaian apa? Rangkaian mandi. Tidak tahu keluar air kencing lagi, ya sudah kita selesai mandi, kita wudu lagi kalau mau sholat. Lebih hati-hati. Itu enggak apa-apa, itu enggak usah kasih kena air. Itu kalau bisa diusap-usap, apalagi kalau diperban, itu ada aturan jadi tinggal diusap bagian perbannya tersebut. Dibanyak ya. Nanti ada pembahasannya. Baik. Ya. Kita kenapa? Oke. Oh itu pembahasan, iya ada bilang boleh, ada yang mengatakan tidak boleh ucap bismillah di luar atau tidak perlu bismillah, tapi boleh, yang benar boleh. Selama tempat wudunya di luar apa? Di luar toilet, buang air besar, kan kadang-kadang kamar mandi apa? Luas, kita ya. Tidak ada masalah insya Allah. Terakhir ya. Ya. Ibu-ibu ya. Ibu dulu, ibu. Silakan, Bu. Silakan, Bu. Waalaikumsalam. Enggak apa-apa, sah. Kita berwudu tanpa berpakaian juga sah. Kita mandi tanpa berpakaian juga apa? Sah. Dua-duanya adalah bersuci, ya. Tapi jangan lupa kalau kita buka pakaian kita bilang bismillah. Di antara hal yang menutup mata jin dengan bilang apa? Bismillah. Sehingga kita terjaga. Kemudian ketika masuk WC jangan lupa baca doa. Ya. Allahumma na'udzu minal khubuthi wal khaba'ith. Karena ada jin di situ. Mungkin bisa naksir nanti masalahnya jinnya. Itu yang kita khawatirkan. Dan itu terjadi sebagian wanita diganggu. Karena dia mungkin lupa baca doa. Dia diganggu sama jin. Ya, di luar boleh, dalam juga boleh. Ya. Taib. Nanti habis pengajian, nanti simpan dulu. Oke. Taib. Jadi kalau habis mandi kita bisa langsung apa? Sholat. Taib. Sekarang tayamum terakhir. Tayamum. Tentunya ikhwan, akhwat, ibu-ibu, semua masing-masing ada fikihnya banyak ya. Tapi ini sekedar ringkas aja tayamum jika tidak bisa gunakan air. Tidak bisa gunakan ada beberapa sebab, di antaranya misalnya sakit ya karena tidak ada air. Falam tajidu ma'an, tidak dapat air. Ini ada sebab, tidak dapat air. Dia sudah cari enggak dapat. Khilaf para ulama berapa jauh dia harus cari air, ada khilaf dengan para ulama. Intinya dia berusaha cari air, kalau enggak ada ya sudah ya. Yang kedua,
eh, terhalang menggunakan air. Misalnya ada air di luar, tapi di luar ada tembak-tembakan, maka jangan nekat, udah nggak usah. Nggak bisa dia keluar, ada sumur di luar, dia ambil air sumur, ada orang tembak-tembakan, ada perampok, jangan. Maka tidak pun namanya terhalang untuk menggunakan apa? Air. Yang ketiga, misalnya jika gunakan air maka sakit. Maka sakit. Dulu di zaman sahabat ada seorang sakit, kemudian dia bertanya, dia lagi junub, kemudian dia tanya gimana? Kata mereka tidak ada rukhsah, kau harus mandi. Akhirnya dia mandi junub, dia meninggal. Maka Rasulullah marah. Harusnya enggak usah, harusnya tayamum. Ngapain? Lagi sakit, nekat pakai air. Maka enggak boleh. Jika gunakan air maka sakit, maka jangan pakai air, tapi tayamum. Kemudian jika gunakan air, sakit tambah parah, sama. Ini juga tidak, jangan gunakan air. Ini tanya dokter yang tahu. Kita juga kadang merasakan, kita bisa merasa sakit tambah parah. Yang berikutnya, jika gunakan air, kesembuhan tertunda. Kesembuhan tertunda. Berikutnya, ada air tapi hanya buat minum. Cukup buat apa? Cukup hanya untuk minum. Sama aja tidak bisa gunakan air. Nah ini semuanya kita bertayamum. Nah tayamum maka caranya mudah. Tinggal menemukan niat tentunya. Niat menemukan debu. Jadi perhatikan ya. Tayamum. Pertama apa nih? Niat. Yang kedua, membasuhkan atau menepukan tangan, telapak tangan ke debu, telapak tangan ke sumber debu. Sumber debu. Sumber debu yang meskipun debunya sedikit, meski debunya hanya sedikit. Meski debunya hanya apa? Sedikit. Kalau di pesawat nggak ada debu berarti nggak bisa tayamum. Pesawatnya terlalu bagus. Debunya nggak ada. Coba di sepatu ada debunya nggak? Kalau ada boleh tayamum misalnya. Bahkan kata sebagian ulama di hewan ada debunya boleh. Di pohon ada debunya boleh. Yang penting ada apa? Debu. Karena masih debu. Kalau nggak ada semua coba di kepalamu ada debu nggak? Di teman wajah temanmu ada debu nggak? Intinya ada debu. Intinya ada apa? Debu. Terus ada debu, kalau ternyata debunya banyak dikurangi. Karena bukan maksud kita tumpahin tanah di wajah. Yang penting debunya sedikit, maka ditepuk. Jika debunya banyak, debu tanahnya banyak, maka dia apa? Ditepuk. Setelah itu, wajah sekali, kedua tangan sekali. Wajah diusap sekali. Kemudian punggung tangan kanan kiri, punggung tangan kiri, punggung tangan kanan dan kiri diusap sekali. Adapun nomor 4 dan nomor 5 ini riwayat menunjukkan boleh begini, boleh begini. Boleh 5 dulu baru 4, boleh 4 baru 5. Wajah dulu baru tangan dulu baru lagi boleh. Caranya sederhana, saya ulangi. Sekarang kita praktekkan. Ya, niatnya kita bilang bismillah, kemudian kita ini kalau banyak wajah sekali, kemudian punggung sekali. Cukup. Sekali sebelah kanan, kali sebelah kiri. Atau sebaliknya, bismillah kita kanan dulu, baru kemudian wajah. Sudah selesai. Itu tayamum. Taib, demikian saja kajian kita. Allah Ta'ala alam bisawab. Kalau bertanya saya persilahkan. Ya silakan. Itu menurut mazhab Syafi'i, mereka syaratkan namanya air musyammas. Air musyammas adalah air terkena matahari. Mereka syaratkan harus di negeri yang panas, bukan seperti negeri tropis kita. Seperti mereka syaratkan negeri yang panas seperti di Mekah,
di Madinah yang sangat panas. Kemudian air tersebut harus diletakkan di logam selain emas dan perak. Jadi sebenarnya ini maksudnya jangan, karena dulu sempat isu, jadi dikatakan makruh karena air yang terkena matahari dan dia berada di sebuah logam itu bisa menimbulkan penyakit baros. Dari situ Imam Syafi'i mengatakan hukumnya makruh karena faktor kesehatan. Bukan karena faktor airnya, tapi karena faktor apa? Kesehatan. Sehingga mereka mensyaratkan air yang seperti ini yang bisa menimbulkan penyakit baros itu jika diletakkan di logam, kemudian di bawah matahari yang panas di daerah yang panas. Jika tidak terpenuhi itu maka tidak disebut air musyammas. Adapun air yang panas karena kompor, karena api tidak jadi masalah. Enggak, hanya makruh tetap boleh, tapi makruh ya. Baik, demikian saja kajian kita. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.